Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Al-Furqan TV yang semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan rahmat, nikmat, karunia, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu di mana Allah tunjukkan kita mengenal hidayah Islam. Dan juga nikmat yang terbesar sesudah Allah tunjukkan kita ke dalam agama Islam, maka Allah tunjukkan kita, Allah mudahkan kita mengenal Islam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencukupkan dengan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, sebagaimana pada kesempatan yang lalu pada pertemuan yang pertama kita telah menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana para ulama kita sangat memberikan atau sangat besar perhatiannya terhadap hidayah Islam dan juga hidayah sunnah, sehingga beliau atau sehingga para ulama menjelaskan atau menyebutkan beberapa riwayat agar kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan hidayah Islam dan ditetapkan di atas Islam dan juga di atas sunnah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad, beliau berdoa dengan amatanallahu alal islami was sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semuanya di atas Islam dan juga sunnah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk ke bagian at-tamhid dari kitab Arba'una Haditsan fil Minhaji As-Salaf. 40 hadis atau 40 tamhid dari kitab 40 hadis yang berkaitan, yang menjelaskan tentang manhaj as-salaf. Maka yang dimaksudkan dengan al-minhajus salaf, berkata Al-Allamah Ibn Al-Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab, wal minhaju kal manhaj
kata al-minhaj itu sama seperti kalimat atau kata al-manhaj. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Maka masing-masing para nabi dan para rasul telah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bagi mereka syariat dan juga minhaj. Dan yang dimaksudkan dengan al-minhaj wal minhaju at-tariqul wadih. Al-minhaj atau al-manhaj maknanya adalah at-tariqul wadih. Atau kita bisa artikan ke dalam bahasa kita jalan yang jelas atau sikap dan cara beragama yang jelas. Sikap dan cara beragama yang benar, yang jelas, itu makna dari al-manhaj atau al-minhaj. Jadi al-minhaj maknanya sekali lagi adalah jalan yang jelas atau sikap dan cara beragama yang jelas. Maka sikap dan cara beragama yang jelas ini harus disandarkan. Kata al-manhaj atau al-minhaj ini harus disandarkan dengan kata as-salafi. Supaya apa? Sempurna maknanya. Supaya jelas maknanya. Apa yang dimaksud dengan jelas di sini? Maka as-salaf atau as-salafi fahuwa sifatun lil minhaji. Sifatun lil minhaji. Jadi as-salafi merupakan sifat dari kata al-minhaj. Bi'annahu yang dimaksudkan adalah ala tariqati as-salafis salih. Di atas jalannya as-salafus salih. La ala turuqil khalaf. Bukan di atas jalannya orang belakangan atau di atas jalannya orang-orang yang menyelisihi. Maka yang dimaksud dengan as-salafus salih adalah para sahabat Rasulullah SAW yang mereka merupakan manusia yang Allah pilih untuk menemani, untuk beriman dan membela serta menolong nabinya dan rasulnya Muhammad SAW. Maka yang dimaksud dengan al-minhaj tadi atau al-manhaj, jalan yang jelas tersebut adalah jalan yang dengannya ditempuh dan diikuti dan didakwahkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka al-manhaj as-salafi atau al-minhaj as-salafi maknanya adalah sikap dan cara beragama yang jelas dan benar, yang mengikuti as-salafus salih, yang mengikuti para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini makna dari kata al-minhaj as-salafi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, maka al-minhaj as-salafi merupakan jalan, merupakan sikap dan cara beragama yang benar yang harus diikuti oleh setiap muslim, yang harus diyakini oleh setiap muslim, yang dengannya seorang muslim harus mengikuti sikap dan cara beragama yang jelas, cara beragama yang benar, yang mengikuti petunjuk para sahabat Rasulullah SAW, yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini makna dari kata al-minhaj as-salafi. Maka kita mulai masuk dan menjelaskan di sini sebagaimana yang dimulai oleh Asy-Syaikh dalam At-Tamhid. Maka as-salaf was-salafiyyatu lughatan wa istilahan. As-salaf dari sisi bahasa, para ulama menjelaskan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Faris di dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah. Salafun yang terdiri dari huruf sin, kemudian huruf lam dan juga huruf fa, aslun yadullu ala taqaddumin wa sabkin, merupakan asal kata yang menunjukkan
pendahulu atau yang telah lalu. Pendahulu atau yang telah lalu. Min dzalika salaf alladzina madau, yaitu diantaranya para as-salaf yang telah lalu dari generasi kita, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang mendahulu kita, orang-orang yang telah mendahulu kita. As-salaful ladzina madau, orang-orang yang telah mendahului kita. Wal qaumus silaf ay al-mutaqaddimun, orang-orang yang terdahulu. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah. Kemudian berkata Imam Ibnul Manzur di dalam Lisanul Arab, as-salafu as-salifu al-mutaqaddim, yaitu pendahulu. Was-salafu was-salifu was-sulfatu al-jama'atu al-mutaqaddimun, sekelompok manusia yang telah mendahului kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnahu ay faja'alnahu salafan, maka kami telah jadikan mereka pendahulu, golongan yang mendahului dari orang-orang yang belakangan, wa mathalan lil akhirin, dan sebagai contoh bagi orang-orang belakangan. Maka was-salafu aidan, dan as-salaf juga maknanya man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladzina hum fawqaka fis sabqi wal fadli. As-salaf juga memiliki makna man taqaddamaka, orang-orang yang telah mendahuluimu, orang-orang yang telah mendahuluimu min abaika, dari bapak-bapakmu, dari kakek-kakekmu, wa dhawi qarabatika, dan kerabatmu, alladzina hum fawqaka fis sabqi wal fadli, yang mereka mendahuluimu atau yang lebih tua darimu dari sisi usia dan keutamaan. Wakila, dan juga dikatakan salaful insani man taqaddamahu bil mauti min abaihi wa dhawi qarabatihi, pendahulunya manusia. Salaful insan, pendahulunya manusia adalah orang-orang yang mendahului mereka, atau orang-orang yang lebih mendahului mereka atau lebih awal mati atau kematiannya dari engkau, baik itu dari bapak-bapakmu atau dari kerabatmu. Maka ini makna juga dari as-salaf. Wa li hadza summiya sadrul awwal minat tabi'in as-salafus salih. Oleh karena itu disebut generasi pertama dari umat ini, dari para sahabat dan juga tabi'in, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sebagai as-salafus salih, pendahulu yang saleh, pendahulu yang mereka telah beriman mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Lisan Al-Arab. Wa minhum ma rawathu Aisyatu radhiyallahu anha min qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libnatihi Fatimah. Dan di antaranya juga hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya, fa innahu ni'mas salafu ana laki, maka sesungguhnya sebaik-baik salaf adalah aku bagimu. Maka ini adalah makna dari as-salaf tadi dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, di mana as-salaf adalah orang yang mendahului kita, lebih dahulu kita meninggal atau wafat, dan mereka itu baik dari bapak kita, kakek kita, atau kerabat kita. Dan Rasulullah SAW adalah merupakan bapak dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Berkata juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, was-salafu al-mutaqaddimu. As-salaf adalah orang-orang yang mendahului kita.
yang maknanya adalah apa? Ana mutaqaddimun quddamak fataridina alayya. Aku adalah orang yang mendahului engkau, maka kita atau engkau adalah apa? Harus melalui perantaranya. Ini jadi as-salaf dari sisi bahasa adalah pendahulu, orang-orang yang mendahului kita. Dari sisi usia dan lebih dahulu Allah wafatkan daripada kita, dari bapak-bapak kita, kerabat kita dan yang lainnya. Adapun as-salaf min haitsul istilah, as-salafu fil istilah fahumus sahabatu wat tabi'una wa atba'uhum bi ihsanin min ahli al-qurun al-arba'atil ula al-mufaddalatil khairiyah. Adapun as-salafu ditinjau dari sisi istilah, dari sisi syara', maka mereka yang dimaksudkan adalah as-sahabatu wat tabi'un. As-sahabatu wat tabi'un wa atba'uhum bi ihsanin min ahli al-qurun al-arba'atil ula. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari 4 generasi pertama umat Islam ini yang dijanjikan dengan keutamaan dan kebaikan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya apa? Kalimatus salaf adalah orang-orang yang mendahului kita dan wasabaqaka ilaihi wa kunta ala tariqihi muqtadiyan. Dan mengharuskan ketika kita mengatakan as-salaf tadi, maka mengharuskan maknanya adalah mereka adalah orang-orang yang menjadi pendahulu kita. Dan mereka adalah orang-orang yang kita ikuti dan kita tauladani. Itu yang dimaksud dari kata as-salaf. Maka as-salafu dari sisi istilah tadi, maka kita menjadikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sebagai pendahulu kita, dan mereka adalah orang-orang yang kita ikuti dan kita tauladani dalam kita beragama Islam. Dalam kita beragama Islam, karena mereka adalah kaum yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan keutamaan. Berkata Imam Al-Qalshani di dalam kitab Tahril Maqalah fi Syarh Risalah, as-salafus salih, yang dimaksud dengan as-salafus salih wa huwa as-sadrul awwal ar-rasikhuna fil ilmi, adalah generasi pertama umat Islam yang memiliki kedalaman ilmu, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedalaman ilmunya. Al-muhtaduna bihadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka hanya mengikuti petunjuk dan mereka hanya menjadikan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama Islam ini. Al-hafidhuna li sunnatihi, yang senantiasa mereka menjaga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lain orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia yang menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencukupkan dengan apa yang disunnahkan dan disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka, kata Al-Imam Al-Qalshani di sini, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtarahumullahu taala li suhbati nabiyhi. Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk menemani nabinya. Untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wantakhabahum liiqamati dinihi, dan menemani mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela nabinya, menegakkan agamanya, untuk membantu nabinya menegakkan Islam. Maka
tidak akan pernah mungkin kita bisa mengenal Islam tanpa melalui pengorbanan, perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radiyahum a'immatal ummah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai mereka sebagai umat atau sebagai imam-imam dari umat ini. Allah telah ridho mereka sebagai para ulama pendahulu, pemuka dari ulama umat Islam. Wajahadu fi sabilillahi haqqa jihadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar pembelaan dan jihadnya. Wa afragu fi nushil ummati wa naf'iha. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan seluruh upaya, seluruh daya, kesungguhan untuk menasehati dan memberikan manfaat kepada umat ini. Maka seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka telah memiliki andil di dalam memberikan nasihat dan di dalam memberikan manfaat kepada umat Islam. Maka tanpa perjuangan, usaha dan kesungguhan mereka, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kebaikan dan manfaat dari agama ini. Wa badzalu fi mardatillahi anfusahum. Dan mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendahulu kita yang telah mencurahkan tenaganya karena hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan mereka lah, karena ketulusan mereka lah kita bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan kebaikan dari agama Islam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memuji generasi pertama umat Islam ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Fath ayat 29, Allah Subhanahu wa taala katakan, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan adalah orang-orang yang beriman kepada nabinya. Orang-orang yang mereka mengimani, meyakini dan mengikuti apa yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjuang, bahkan berjihad menegakkan agama ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lain adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffari, mereka sangat keras sikapnya kepada orang-orang kufar. Karena orang-orang kufar adalah orang-orang yang mereka menentang Allah dan menentang Rasulnya. Maka orang-orang yang beriman pun demikian, mereka pun menentang orang-orang kufar, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ruhama'u bainahum, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang di antara mereka. Mereka saling menyayangi sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin. Dan bukti kasih sayang mereka, kecintaan mereka kepada sesama kaum muslimin, maka mereka senantiasa mengingatkan dan menyerukan manusia agar mencukupkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mencukupkan dengan sunnah nabinya dan syariat nabinya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didakwahkannya.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Hasyr di ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim." Bagi orang-orang fuqara dari orang-orang muhajirin yang mereka keluar dari negerinya, dari Makkah menuju Madinah, meninggalkan harta mereka, wa amwalihim, meninggalkan negeri dan hartanya, yabtaguna fadlan minallah, dan mereka hanya mengharapkan keutamaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka hatinya yang ada adalah untuk membela dan menegakkan kalimat Allah dan membela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itulah, kata Allah, ulaika humus shadiqun. Mereka itulah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang jujur dan sangat jujur. Maka ma'asyiral muslimin, maka siapa yang mengaku jujur di dalam beragama Islam ini, maka hendaknya pembelaannya, pengorbanannya, usahanya, kesungguhannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah dan menegakkan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat yang mulia ini, dzakara ta'ala fiha al-muhajirin wal ansar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar. Tsumma madaha atba'ahum, dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang yang mengikuti mereka. Wa radhiya dzalik, dan Allah pun ridha kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari orang-orang muhajirin maupun ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa minal ladzina ja'u min ba'dihim, dan juga orang-orang yang datang sesudah mereka, dan mereka berusaha mengimani dan meyakini serta mengikuti apa yang mereka telah contohkan dan dakwahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, selain Allah puji dan memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga mengancam dengan azab bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam mereka yang menyelisihi dari mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasula, siapa di antara manusia yang menyelisihi Rasulnya, menentang Rasulnya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas kepada mereka petunjuk, sesudah jelas bagi mereka petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan mereka dari jalan yang benar, dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke dalam api jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka disebutkan oleh mu'allif di sini, fayajibu ittiba'uhum fima naqaluhu, maka wajib bagi kita mengikuti apa saja yang mereka telah nukil, apa saja yang mereka telah bawa dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apa saja yang dibawa, apa saja yang diyakini, apa saja yang diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengambil dan mengikutinya. Waqtifa'u atharihim fi ma amiluhu, dan mencukupkan amal ini sebagaimana yang mereka telah amalkan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah yang harus kita yakini, yang harus kita bangun, di mana kita wajib mencukupkan petunjuk di dalam kita beragama Islam ini, di dalam kita mengamalkan agama Islam ini dengan apa yang telah diamalkan, dengan apa yang telah diyakini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita harus membuat keyakinan baru, tanpa kita harus membuat amalan-amalan baru. Wal istighfaru lahum. Kemudian kita wajib untuk memohonkan, hendaknya kita senantiasa memintakan ampun untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Dan orang-orang yang belakangan yang datang sesudah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di masa kita, yaqulun, mereka mengucapkan, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunkanlah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami dari orang-orang yang beriman, yang mendahului kami dari iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan, maka ampunkanlah mereka. Ampunkanlah kami dan ampunkanlah mereka, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini makna dari as-salaf. Di mana kita harus menjadikan sikap dan cara beragama Islam kita, yaitu sikap dan cara beragama yang benar ini, hanya mencukupkan dengan apa yang telah diyakini, diikuti, dan didakwahkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus meyakini sikap dan cara beragama yang telah diyakini, yang telah diamalkan serta didakwahkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih. Dan kita tidak boleh melebihi dari itu. Karena apa? Karena apabila kita sampai melebihi dari apa yang telah diyakini dan diamalkan dan didakwahkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman. Mereka mengikuti jalannya selain para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ancam dengan penyimpangan dan Allah ancam dengan azab yang pedih. Berkata Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, inna salafa hum ahlul qurunil mufaddalah. As-salaf, mereka adalah generasi terbaik umat Islam ini, generasi yang telah dijanjikan, yang dijamin dengan keutamaan dari umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan, dengan iman, dengan amal dan dakwah sebagaimana yang dicontohkan, sebagaimana yang mereka telah amalkan.
faman iktafa atharahum wa sara ala manhajihim, maka siapa saja yang mencukupkan dengan petunjuk mereka dan mengikuti jalan mereka, mengikuti sikap dan cara beragama mereka, fahuwa salafiyun, maka dia otomatis menjadi seorang salafi, walaupun dia tidak mengatakan dirinya seorang salafi. Maka inilah yang perlu difahami. Maka salafi merupakan sifat dari penisbatan kepada para generasi pertama umat Islam yang dijanjikan dengan keutamaan dan kebaikan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan, wa man khalafahum fi dzalik fahuwa minal khalaf. Dan siapa saja yang menyelisihi mereka di dalam petunjuknya, di dalam sikap dan cara beragama mereka, dari apa yang mereka yakini dan mereka amalkan dan mereka dakwahkan, fahuwa minal khalaf, maka dia adalah orang-orang yang menyelisihi petunjuk dan jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Maka di dalam kita beragama Islam ini kita membutuhkan petunjuk dan bimbingan, penjelasan dari para sahabat Rasulullah SAW yang mereka telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengambil langsung agama ini, memahami langsung agama ini dan mengamalkan langsung dari petunjuk Nabi SAW. Maka mau tidak mau kita harus menjadikan para sahabat Rasulullah SAW sebagai panutan kita, sebagai pendahulu kita yang harus kita ikuti dan kita tauladani. Maka jalan untuk kita bisa jalan agar kita bisa mengikuti, mentauladani, mengikuti mereka dengan baik, maka tidak bisa tidak kita harus mau untuk meluangkan waktu kita duduk mendengarkan kalam Allah, mendengarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendengarkan kalam as-sahabah, perkataan, penjelasan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena mereka lah orang-orang yang pertama kali memahami agama ini, memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan pemahamannya yang benar. Berkata pula Syekh Muhammad Aman Ali Al-Jami, di dalam As-Sifat Al-Ilahiyah fil Kitab wa Sunnah, indama nutliku kalimatis salaf, indama nutliku kalimat as-salaf, ketika kita memutlakkan kata as-salaf, innama na'ni biha minan nahiyatil istilahiyah, maka yang kita maksudkan di sini adalah apa? Makna as-salaf, kata as-salaf dari sisi istilah, dari sisi asy-syara', yang tidak lain yang dimaksudkan dari kata as-salaf yaitu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan as-salaf ketika kita mengitlaqkannya, maka as-salaf ini maksudnya tidak lain adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kata as-salaf ini yang dimaksudkan adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana menunjukkan bahwa kata as-salaf itu tidak memiliki celaan dan tidak mengandung padanya sifat-sifat yang tercela. Maka salah faham orang-orang yang ketika mengatakan as-salaf itu merupakan kelompok golongan yang menyimpang dan memasukkannya sebagai golongan yang menyimpang, karena as-salaf
adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia generasi yang telah Allah Subhanahu wa taala jamin di dalam Al-Qur'an sebagai generasi yang dijanjikan dengan keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menisbahkan diri kepada as-salaf, mereka mendapatkan pula keutamaan tersebut. Namun di sini mereka dituntut dan diuji apakah mereka benar dalam pengakuannya. Apakah mereka betul-betul berusaha mengikuti petunjuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka apabila telah benar, maka hendaknya kita bersabar dengan ujian. Hendaknya kita yakin dengan janji dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surga. Jadi ketika kita mengitlaqkan kata as-salaf tadi, maknanya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina hadaru asrahu, yang mereka adalah orang-orang yang semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan nabinya. Fa akhadhu minhu hadzal din mubasharatan ghaddan tariya. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang telah mengambil langsung sumber agama ini dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara. Tanpa ada perantara. Kemudian beliau katakan kama yadkhulu fi hadzal istilah, sebagaimana juga masuk dalam istilah kata as-salaf ini, yaitu at-tabi'una lahum alladzina warathu ilmahum qabla an yatula alaihi al-amad. Orang-orang, jadi masuk ke dalam istilah as-salaf ini juga ketika diitlaqkan, selain para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mewariskan ilmu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berlalu masanya. Sebelum apa? Berlalu masanya. Maka mereka adalah manusia yang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga sunnah dan ilmu dari mereka, mewariskan ilmu dari mereka. Walladzina syamirathum syahadatur rasul lahum wa thana'uhu alaihim bi annahum khairun nas. Dan termasuk ke dalam persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka juga, dan juga pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam atas mereka, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bi annahum khairun nas, bahwasanya mereka adalah manusia yang terbaik, generasi manusia yang terbaik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup semasa dengan aku, yang beriman dengan aku dan mati dalam keadaan beriman seperti iman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi manusia yang mereka beriman dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan iman. Dan juga tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti tabi'in dan beriman dengan imannya mereka dan mati dalam keadaan iman sebagaimana imannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tabi'in. Maka manusia yang datang sesudah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka beriman dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengambil warisan ilmu dari mereka, maka mereka masuk ke dalam makna as-salaf secara istilah. Maka
wa qad intashara mustalahus salaf 'inda ahli al-qurunil mufaddalah anfusihim. Maka istilah kata salaf ini telah tersebar pada generasi-generasi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan keutamaan. Liddalalati ala minhajis sahabati wa man ittaba'ahum bi ihsan. Untuk menunjukkan kebenaran, untuk menunjukkan kemaksuman sikap dan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Maka manhaj mereka, jalan mereka, sikap dan cara beragama mereka dijanjikan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala terjaga dari kesalahan. Ini makna as-salaf baik secara bahasa maupun secara istilah. Maka dari penjelasan as-salaf atau dari penjelasan pengertian kata as-salaf ini, maka jelaslah bahwasanya pendahulu yang dimaksudkan dari generasi manusia yang mendahului kita adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengambil agama ini dari nabinya, yang langsung mengambil sunnah ini dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga masuk ke dalam golongan mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti imannya mereka, amalnya mereka, dan dakwahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sini wa ammas salafiyatu, adapun kata as-salafiyah fahiya nisbatun ila salafis salih, maka ini adalah nisbah penyandaran diri kepada generasi pendahulu yang saleh. Wa huwa intisabun mahmudun wajibun, maka ini nisbah yang terpuji, yang wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan dengannya. Karena tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan sebuah generasi dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan, kemuliaan sebuah generasi tersebut, melainkan Allah dan Rasulnya menghendaki agar kita supaya mengikuti, menapaki, meniti jalannya generasi tersebut. Maka ini menunjukkan wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sikap dan juga cara beragama yang benar dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf. Tidak ada celaan atas siapa saja yang menampakkan manhaj as-salaf ini, yang dia menampakkan kalau dia mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wantasaba ilaihi, dan dia menasbahkan dirinya kepada manhaj salaf, menyandarkan dirinya kepada manhaj salaf, wa'tazza ilaihi, bahkan wajib bagi dia untuk merasa mulia, memiliki kemuliaan dengan berpegang teguh dengan sikap dan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal, kata beliau, bahkan yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq, wajib bagi kita untuk menerima sikap dan cara beragama yang benar
dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sebagaimana kesepakatan para ulama. Fa inna madhhab as-salafi, karena hakikat sesungguhnya dari manhaj as-salaf, manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap dan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, la yakunu illa haqqo, tidak lain melainkan itu merupakan dari hakikat kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kebenaran adalah sifat dari wahyunya. Al-haq atau kebenaran merupakan sifat yang sangat utama dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang Allah telah wahyukan. Maka sifat ini pun melekat pada sikap dan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah generasi yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih untuk menjaga agama ini, untuk menjaga dan membela sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam agar tetap di muka bumi, agar tetap lestari, agar tetap mulia sampai kelak hari kiamat. Maka ini beberapa penjelasan para ulama kita, dan diantaranya ditanyakan juga kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, limadha tasammi bis-salafiyah? Kenapa kita harus menamakan diri dengan as-salafiyah? Ahiya da'watun hizbiyah? Ini tentang terkait dengan penamaan atau sahnya dan benarnya penamaan as-salaf. Insyaallah ta'ala terkait dengan penamaan as-salafiyah ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kemudian kesimpulan dari majelis kita pada kesempatan hari ini adalah bahwasanya manhajus salaf adalah manhaj kebenaran. Manhaj as-salaf adalah Islam itu sendiri. Islam dan sunnah yang dibawa oleh Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita di dalam kita beragama Islam ini, kita wajib mengikuti sikap dan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beragama Islam ini. Yang dengannya ketika kita berusaha untuk meniti, mengikuti, mengamalkan apa yang telah diyakini dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka dakwahkan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penutupan pada kesempatan hari ini, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, dan itu tidak lain dengan usaha kita menjaga agama ini, menjaga Islam ini sebagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Karena dengan itulah kita akan meraih dan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم